Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribuna indana sufla illa man amana wa amila salihan ila akhiril ayah. Jamaah majelis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita ditakdirkan untuk berjumpa, dan saya kira ini adalah suatu hal yang perlu kita syukuri. Kenapa? Karena pertemuan ini kita mengharapkan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Paling tidak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada hambanya, yang senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan kepada kita semua. Karena saya yakin bahwa kehadiran kita di sini tidak ada tujuan lain kecuali kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari bagaimana kemuliaan itu yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyadari bahwa pada dasarnya manusia itu adalah mulia. Kemuliaan manusia itu terletak pada bagaimana manusia itu memuliakan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan manusia, siapapun juga dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh kemuliaan itu di dalam kehidupannya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak manusia mencari kemuliaannya di salah jalan. Ada banyak orang yang mencari kemuliaannya itu dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Karena dia mengira bahwa dengan memiliki harta yang banyak, kita mendapatkan kemuliaan. Dan memang ini faktanya saat ini. Kalau saat ini kita melihat dalam realitas kehidupan keseharian kita, kalau orang itu kaya, tentu dia banyak relasi, banyak orang yang datang ke rumahnya, banyak orang yang ingin bekerja sama dengannya,
di mana-mana orang, di mana-mana dia pergi, dia dihormati dan orang tunduk kepadanya. Ini tidak bisa dipungkiri hal yang seperti itu. Ada juga orang yang mencari kemuliaan itu dengan cara mencari jabatan yang setinggi-tingginya, mencari posisi yang strategis. Karena dengan jabatan, dengan posisi yang strategis, dia juga mampu mendapatkan penghormatan. Fakta yang membuktikan bahwa ketika ada orang yang memiliki jabatan atau posisi yang strategis, banyak juga orang yang datang di rumahnya. Setiap saat ada yang bertamu, ada yang bawa apa-apa dan lain sebagainya. Yang tadinya tidak ada hubungan keluarga, ketika dia mendapatkan jabatan posisi yang strategis, tiba-tiba ada kemenakannya di sini, tiba-tiba ada sepupunya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi perlu kita menyadari bahwa kemuliaan dan penghormatan seperti itu adalah sifatnya sementara. Fakta juga membuktikan bahwa kalau dulunya ketika dia memiliki harta banyak, memiliki aset di mana-mana, dia dihormati orang. Tapi ketika dia jatuh bangkrut, dia tidak memiliki apa-apa. Pertanyaannya, masih adakah orang yang datang kepadanya? Masihkah ada orang yang menghormatinya? Dan seterusnya. Demikian juga ketika dia memiliki jabatan, dia dihormati dan disanjung dan seterusnya. Tapi ketika dia meninggalkan jabatan itu, masih adakah ada orang yang datang kepadanya dan seterusnya? Iya. Karena memang yang seperti itu dinyatakan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana sufla." Bukanlah hartamu, kata Allah, bukanlah anak-anakmu, kata Allah, yang semata-mata yang dapat mendekatkan kamu kepadaku. Iya. Jadi kalau sudah Allah menyatakan seperti itu, bukanlah semata-mata harta yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bukanlah anak-anak yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu kenapa dalam realitas kehidupan kita, hampir semua waktu kita memanfaatkan untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Bahkan kita lupa akan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu bagaimana Allah memberikan petunjuk tentang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Illa man amana wa amila sholihan. Jadi jalan yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, Anda kuliah itu untuk apa? Iya, saya tanya Anda kuliah untuk apa? Iya, alasannya dia kuliah untuk cari kerja. Jadi nantinya ketika Anda selesai dan tidak mendapat kerja, berarti Anda kecewa. Karena orientasinya kuliah adalah bekerja. Itu tidak salah juga. Tapi jangan itu yang menjadi fokus utama. Betapa banyak orang yang lulus sarjana S1, S2 tapi juga tidak bekerja, dalam artian dia tidak terjaring sebagai PNS. Oleh karena itu, kalau dari awal niat kita untuk kuliah mencari pekerjaan, saya kira mari kita kembali memperbaharui niat kita.
kita kuliah adalah mencari ilmu pengetahuan. Ya, mencari ilmu pengetahuan. Jadi jangan selalu kita orientasinya adalah bagaimana kita mencari harta yang sebanyak-banyaknya, mencari posisi dan sebagainya. Tapi jalan menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah dengan memiliki iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman inilah merupakan landasan kita. Iman inilah yang merupakan motivasi kita untuk kita jadikan pedoman di dalam melakukan aktivitas di dalam keseharian kita. Lalu bagaimana ciri-ciri iman yang mantap itu? Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ciri-cirinya orang yang mantap imannya itu adalah lihat dari apa atau perilaku kesehariannya. Iya. Kan banyak sekarang ini iman hanya simbolis. Iya. Iman simbolis. Maksudnya ketika dia ditanya apakah Anda beriman? Iya. Apakah Anda yakin terhadap Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya? Jawabannya iya. Tapi perilaku di dalam kesehariannya tidak mencerminkan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau dia beriman, kalau dia berbicara, bicaranya enak didengar, sejuk dan menyenangkan hati. Iya. Kalau dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi banyak sekarang orang kalau dipanggil untuk menghadiri suatu acara, besok ada acara di rumah, datang kita. Iya, insya Allah. Padahal di dalam hatinya tidak datang karena ada acaraku besok. Iya. Kalau memang sudah pasti Anda tidak hadir, kenapa sih Anda tidak mengatakan, mohon maaf karena saya tidak bisa menghadiri besok ada acaraku. Tapi di dalam hatinya tidak bisa, tetap mengatakan insya Allah. Iya. Berarti kalau dia insya Allah dalam ajaran kita itu diyakini 100% hadir. Kalau insya Allah Anda tidak hadir itu berarti mengingkari janjinya. Iya, kan banyak contoh-contoh di dalam realitas kehidupan kita. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Betapa banyak orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Kenapa? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan berbeda jauh dengan apa yang dia ikrarkan di dalam realitas kehidupannya. Orang yang seperti ini imannya hanya sampai di mulutnya, imannya hanya sampai di bibirnya saja. Padahal iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, kemudian diaktualkan dalam kehidupan dan diaktualkan dengan perbuatan sehari-hari. Kenapa mereka melakukan keimanan seperti itu? Karena dia menganggap bahwa dengan simbol keimanan itu dia mampu dipercaya oleh orang. Dengan simbol keislaman seperti itu bisa diberikan amanah dan seterusnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang yang seperti itu adalah dia mengira bahwa dia mampu menipu Allah, dia mampu menipu orang mukmin,
Tapi sesungguhnya Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa syarun. Dia tidak menipu Allah dan tidak menipu orang muslim kecuali dia menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia apa yang dia lakukan itu dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang saya ingin sampaikan. Insyaallah kita renungi dengan baik, kita hayati dengan baik, insyaallah akan ada memberikan manfaat kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.